Salam. Video ini saya buat sebagai respon atas pertanyaan beberapa kawan muslim yang selalu bertanya, kenapa tidak ada satupun pendeta orang Kristen yang menghafal Bible, baik itu satu pasal atau satu lembar. Almarhum Ustadz Iksan Mokoginta pernah menantang kalau ada pendeta atau orang Kristen yang bisa menghafal satu lembar saja, maka saya akan kembali ke Kristen. 3 tahun saya tulis komentar di YouTube-nya, dan sampai beliau meninggal tidak ada respon. Dan video ini juga sebagai respon atas pertanyaan itu. Dan saya di antara sekian banyak hamba Tuhan yang menghafal Bible, saya adalah salah satu di antaranya. Dan hari ini saya mengambil dari Mazmur pasal 90, 91 dan 92. Silakan dicek. Mazmur 90, demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Ya Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau sama seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, bertumbuh dan berkembang, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh hari-hari kami berlalu dalam gemas-Mu, dan kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Berapa lama lagi ya Tuhan? Kembalilah, sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bergembira di hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan hari-hari kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perteduhanku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudung engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perteduhanmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan meluputkannya dan memuliakan namanya. Dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Mazmur 92, nyanyian Sabat.
adalah baik menyanyikan syukur bagi Tuhan, menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan tari-tarian 10 tali diiringi gambus dan diiringi kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan karena perbuatan-perbuatan-Mu, dan karena pekerjaan-Mu aku bersorak-sorai. Betapa besar pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui hal itu, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah mereka supaya dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau tetap di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab semua musuh-Mu ya Tuhan, sebab semua musuh-Mu akan binasa, dan semua orang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Engkau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, dan aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang setereku, dan telingaku mendengar perihal orang-orang yang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertumbuh seperti pohon korma, dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih bertumbuh menjadi berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu, tidak ada kecurangan padanya. Silakan dicek. Demikian firman Tuhan hari ini yang saya bacakan. Memang Alkitab bukan untuk dihafal, tetapi untuk dibaca, untuk direnungkan, dan untuk dilakukan. Beda dengan Islam yang memang wajib untuk menghafal ayat-ayat sucinya. Kalau Kristen tidak diwajibkan, tapi bukan berarti kami pendeta dan orang Kristen tidak ada yang menghafal Bible. Kami banyak yang menghafal Bible. Demikian saudara-saudaraku, kawan-kawan sepelayanan, pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Hidup kita hanya ada dua: percaya kepada Yesus, jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, dan melakukan firman. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Tetap semangat, tetap hidup. Kita sedang berjuang di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda bangsa. Kita tetap hidup, kita tetap kuat, kita tetap semangat. Sebab kenapa? Immanuel, Elohim, Tuhan semesta alam, bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam haleluya. Viralkan. Saya hambanya A. Burhanuddin Haji Usman.